Benar ya? Oke, sudah ke-record sepertinya. Kita mulai saja ya, Ibu Eka. Berarti posisinya saya sebagai coach, Ibu Eka sebagai coachee. Oke? Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggi. Selamat pagi juga. Alhamdulillah. Sehat ya, Ibu? Sehat, alhamdulillah Ibu. Sehat. Saya senang sekali Bu, kemarin kita by virtual ya, telepon-teleponan, buat atur jadwal. Dari saya ngobrol aja di telepon, saya udah antusias nih dari bahasa Ibu. Pengen ada apa ya gitu kan, pengen ngobrol, pengen ketemu. Ternyata sesuai apa yang ekspektasi saya ketika ketemu Ibu Eka, sesuai tuh ekspektasinya. Mudah-mudahan Ibu Eka pun seperti itu ya. Bagaimana? Apa yang dirasakan Ya, kemarin? benar Ibu Anggi. Saya juga merasa begitu. Rasanya ingin ketemu Ibu Anggi cepat-cepat. Gitu ya. Bagaimana Bu Eka? Cerita kemarin by telepon, kira-kira apa nih yang pengen diungkapin hari ini gunda gulananya? Tapi sebelumnya kita ngobrol santai aja Bu Eka. Jangan Bu Eka nanti mengira saya adalah ilmunya lebih di atas Ibu. Kita sama-sama ngobrol aja Bu. Jadi sehingga Ibu Eka tidak merasa kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi kita buat ini hanyalah ngobrol, ya. Sepakat tidak Ibu Ya Eka Ibu. kira-kira? Sepakat Ibu. Sepakat ya. Kelihatan Ibu Eka masih tegang gitu ya, beban ya. Gimana Bu Iya ini Eka? Ibu. Saya Bagaimana? saya ini berharap jadi masalah saya di kelas itu untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif itu sehingga siswa agar lebih fokus dan tidak mudah terganggu gitu Bu. Itu ya. Jadi Ibu pengen kelas itu fokus, tidak terganggu sehingga materi pasti tersampaikan dengan baik. Benar Bu Eka? Iya benar, benar Iya Ibu Anggi. betul. Nah, saya sebelum ke situ Ibu Eka di kelas ada berapa siswa? Di kelas saya itu 33 siswa, jadi didominan oleh siswa laki-laki. Wajar, 30. Jadi Ya. 33 banyak laki-laki dan yang perempuan. Iya, Ditambah jadi lagi agak Ibu rame. rame kelas tinggi apa kelas rendah yang Ibu pegang? SD ya? Kebetulan kelas rendah SD, Ibu. SD, Masya Allah, itu aja udah luar biasa sekali, Bu. Saya sudah bisa tergambar kira-kira, tapi saya salut sekali sama Ibu. Ibu masih bisa berpikir bagaimana cara supaya kelas ini kondusif. Padahal kalau Mm-mm. kita lihat sudah jumlah siswa yang banyak gitu kan, tapi Ibu tetap pengen eh, memikirkan memikirkan yang terbaik untuk peserta didik Ibu. Terus bagaimana Bu situasi ya? Pasti kan Ibu sudah mengalami banyak situasi nih, situasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu ada tidak tantangan yang Ibu rasakan? Ya. Jadi di sini Bu ya, Jadi ada beberapa tantangan siswa, yang paling sulit ya, ya. ada beberapa siswa yang suka mengobrol dan tidak memperhatikan ketika belajar, suka mengganggu teman-teman mereka. Jadi saya merasa sulit untuk menjaga ketenangan kelas tanpa harus selalu menegur mereka, Ibu. Jadi Itu setiap ya. hari tugas saya itu sering menegur mereka. Sering menegur, ya. Benar sekali Bu. Kita kalau lihat guru SD, anak SD gitu kan, mereka itu kadangkala ada rasa senang Bu, bahagia gitu ketika ibu gurunya menegur atau memanggil namanya, itu ada rasa kebanggaan. Padahal
bagi kita itu hal yang luar biasa gitu kan. Tapi bagi mereka Bu, itulah tadi, kadang-kala mereka mencari perhatian guru. Dibuatnya lah tingkah yang seperti itu biar Ibu Eka memanggil gitu kan, memanggil. Nah, dari itu padahal itu adalah bentuk mereka pengen diperhatikan. Tapi tadi ya Bu, ketika Ibu memperhatikan yang ini, yang sebelah sini pun begitu. Benar ya Bu Eka? Iya, benar 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 sekali Bu Anggi. sekali. Tapi keren. Jangan jenuh-jenuh Ibu terus memanggil ya. Kemudian dari kejadian itu Bu, biasanya apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Ya, begini Bu, biasanya itu saya kan sering menegur mereka. Jadi meminta mereka untuk tenang, tetapi itu mungkin tidak selalu efektif ya Bu ya. Jadi beberapa dari mereka malah semakin sering membuat gaduh, suasana kelas semakin tidak kondusif ya. Itu. Berarti kalau saya dengar Bu dari cerita Ibu sudah ada hal yang udah Ibu lakukan tapi hasilnya belum maksimal begitu ya? Iya, benar Oke. Ibu Anggi. Oke, belum maksimal. Jadi Ibu pernah tidak untuk mencoba misalnya memanggil mereka di luar jam pelajaran secara intens berdua situ? Bagaimana Bu kira-kira kalau hal seperti itu? Iya, jadi mungkin saya perlu mencoba ya pendekatan lain selain menegur tadi. Jadi saya Ya. merasa pendekatan saya ini terlalu reaktif dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dampaknya terhadap proses belajar. Mungkin saya akan mencoba pendekatan yang kata Ibu Anggi tadi, ya. Bisa saya lakukan nanti di luar jam belajar. Iya, itu udah keren Bu, rencananya berarti udah ada tuh. Nah, artinya kan gini, ketika kita mentok, bingung kan gitu kan, posisi Bu Guru tuh Ya, kebingungan, segala macam sudah dikerjakan, tapi kok ini nggak nemu jalan. Nah, dengan ngobrol begini ternyata solusinya bisa Ibu Eka temukan sendiri kan? Itu Bu, berarti kita perlu ngobrol. Ibu juga bisa nih selain dengan saya gitu kan mitra lain, Ibu juga bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat sesama kelas yang Ibu pegang, jenjang yang sama. Siapa tahu di situ nanti menemukan solusi. Di kelas mereka Ibu bisa menemukan solusi, ya kan? Kemudian dari yang apa yang Ibu ceritakan sepertinya eh, ada tidak misalnya Ibu melakukan hal lain selain itu? ya. Belum Ibu, tapi saya biasanya menangani masalah ini di dalam kelas saja. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu solusi saya ya. Jadi mungkin mengajak anak-anak tadi pergi keluar atau ke kantor memanggilnya. Jadi untuk mengetahui hal apa yang sedang dihadapinya. Jadi apa kendala dia dalam mengikuti pembelajaran sehingga harus membuat ulah, membuat gaduh. Ya, mungkin itu Ibu Anggi. Iya, betul sekali Bu. Jadi kita juga berarti bisa ya dilakukan Ibu Eka. Nah, kemudian dari itu semua atau bagaimana dengan kesepakatan kelas Ibu? Memberikan kesepakatan kelas, ya kan? Menurut Ibu, jika mencoba untuk lebih proaktif dengan melibatkan siswa, jadi melibatkan siswa nih, jangan hanya Ibu aja nih. Mungkin anak tadi Bu, bentuk dari minta perhatiannya mungkin mereka pengen menonjol nih, pengen didengarkan. Nah, kira-kira Ibu sudah belum menciptakan aturan kelas? Ya, itu ide menarik ya Bu ya. Mungkin dengan melibatkan mereka, dengan mereka merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka sehingga dapat membuat tanggung jawab untuk diri mereka tidak melakukan hal yang sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, tepat sekali Bu Eka, itu tepat sekali karena dari situ kita bisa menambahkan benar kata Ibu Eka, elemen-elemen tanggung jawab sehingga mereka udah tahu nih ketika melakukan ini konsekuensinya apa gitu kan. Jadi Ibu tidak perlu lagi mengulang lagi. Betul sekali Bu Eka, tepat sekali pemberian tanggung jawab kepada murid kita sendiri sehingga mereka menyadari tanpa kita harus
kata Ibu Eka tadi, tegur lagi gitu kan Bu Eka ya. Terus gimana Bu Eka? Menurut Ibu, apakah hal tersebut nih bisa mempengaruhi perilaku mereka jika Ibu Ya, sudah lakukan? Ya. saya rasa mereka akan lebih paham dan sadar akan dampaknya terhadap suasana kelas. Mereka mungkin juga akan lebih peduli ya Bu ya terhadap konsekuensi yang mereka ciptakan sendiri. Iya, benar sekali Bu Eka. Jadi nih, kalau udah kayaknya udah terbayang ya, apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, langkah apa nih Bu? Kira-kira nih, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk memulai perubahan tersebut? Ya, dari sini yang saya akan coba mungkin berdiskusi dulu ya Bu ya dengan siswa, mengajak mereka untuk bersama-sama membuat aturan kelas. Saya juga akan mencoba lebih banyak berbicara secara personal ya Bu dengan siswa yang sering mengganggu. Iya, betul sekali Bu, benar sekali. Berbicara personal sehingga mereka sudah tahu ya kira-kira mau kemana nih Ibu nih kira-kira gitu kan. Jangan kita ujuk-ujuk kita sendiri nih punya kreasi. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Tadi Bu, kita kembali lagi seperti yang Ibu bilang kan, perhatian, tegur gitu kan. Kemudian kira-kira Bu, kapan ya? Weh, sekarang udah bicara kapan nih kira-kira sudah ada tahu nih refleksinya sudah dapet, kemudian sudah tahu nih langkah-langkahnya. Kira-kira kapan tuh bisa dimulai langkah-langkah tersebut? Ya, mungkin saya akan mulai minggu depan ya Bu ya, setelah evaluasi harian itu saya akan mungkin memberi waktu cukup untuk saya mempersiapkan rencana diskusi dengan siswa. Oke, rencana diskusi. Kira-kira perlu keterlibatan orang tua tidak, Bu? Perlu nggak? Atau untuk ke anak dulu ya? Iya, Anak dulu kan? nanti mungkin setelahnya saya akan lakukan juga untuk wali muridnya ya Bu ya. Iya, baik sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali apa langkah yang sudah Ibu sampaikan. Sudah tahu refleksinya di mana, kemudian langkah stepnya dari mana dimulai, kapan waktunya akan Ibu lakukan. Itu sudah baik sekali Bu. Saya sangat mendukung langkah tersebut. Kemudian eh, jika ada kesempatan nih ketemu lagi, saya penasaran nih Bu, rasanya pengen denger nih, apa nih hasil akhir setelah Ibu melakukan langkah-langkah tahap-tahap yang sudah Ibu planningkan. Ya, setuju Ibu Anggi. Terima kasih Ibu Anggi. Nanti kita akan jumpa lagi ya mungkin untuk tahu hasilnya setelah saya melakukannya tadi. Mudah-mudahan solusi yang sudah saya temukan ini cukup efektif dalam dalam pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Weh, Terima kasih Bu Anggi. keren. Iya, Ibu itu udah terlihat nih, tadi tuh mukanya begini tuh turun. Sekarang udah kayaknya dapat sesuatu gitu kan. Adakah kira-kira Bu gambaran akan berhasil atau tidak? Pokoknya semangat aja dulu ya Bu, kita coba. Ya, Saya tunggu ya Bu Eka. Mudah-mudahan saya dihubungi lagi gitu untuk hasil akhir. ya. Terima kasih ya Bu Terima kasih Eka Bu Anggi. kesempatan. Ya, sama-sama Ibu. Lanjut ya. Belum. Berarti Ayu sekarang ya. Ya, topik 2 ya. Oke. Topik 2. Mulai dari telepon apa tidak? Oke. Ya. Tadi itu tuh. Ring. Ya, Ring. halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar saya berbicara dengan Ibu Eka? Ya, benar sekali. Ini dengan Ya, siapa ya? perkenalkan. Oke, perkenalkan Ibu, saya Ibu Anggi. Nama saya Bu Puspita Anggraini, tapi saya suka dipanggil Ibu Anggi di sekolah. Saya yang menghubungin Ibu, Bu. Saya pengen meminta jadwal Ibu untuk berkunjung ke sekolah saya di SD Negeri 48 Palembang, Bu. Untuk waktu saya akan mengikuti kondisi waktu Ibu jika berkenan.
Oh ya, boleh sekali Ibu Anggi. Nanti saya jadwalkan ya Ibu. Mungkin di hari Selasa jam 10 ya saya bisa ke sana. Baik Ibu, dengan senang hati saya tunggu kehadirannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Anggi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Eka ya? Iya Ibu, benar sekali. Ya, kemarin ya saya Bu yang menghubungi Ibu 2 hari lalu. Saya Ibu Puspita Anggraini atau Ibu Anggi. Senang sekali berjumpa dengan Ibu. Boleh kita langsung Bu ke ruangan saya di Ya, tempat boleh. saya? Oke. Saya juga sudah tidak sabar lagi bertemu dengan Ibu Anggi sambil membahas keseharian Ibu Anggi di sekolah. Ya, di sinilah Bu, ini saya sudah lama di sekolah ini, SD 48 ini saya sudah hampir 14 tahun di sini. Nah, kebetulan, keresahan saya ini Bu, saya bingung nih, ada menurut saya ada kelompok murid saya itu yang dia merasa bosan. Mm-mm. Bosan, kemudian akhirnya materi yang dia dikerjakan udah selesai, akhirnya dia mengganggu temannya, Bu. Seperti itu, Bu, yang saya rasakan di tahun ini. Jadi itu kegelisahan Ibu Anggi ya. Jadi sekarang kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Anggi capai dalam situasi ini? Apakah Ibu ingin apa yang ingin Ibu lihat dari perubahan kelas Ibu Anggi? Ya itu tadi, Bu, saya pengen rasanya kira-kira ada keseimbangan, Bu. Jadi materi tersampaikan, saya juga bisa melakukan pembelajaran kepada murid-murid saya, tidak ada lagi rasa bosan yang mereka rasakan. Mungkin ada yang tertinggal atau yang sudah lebih dulu dalam pencapaian materi itu Bu yang ingin saya capai, harapan saya. Ya, dari yang Ibu sebutkan tadi, membuat suasana belajar lebih seimbang, agar mereka tidak bosan. Jadi, kira-kira apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengelola kelas dengan murid-murid yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Ya itu tadi Bu, tantangan terbesarnya adalah bagian saya membedakan jenis materi kali ya Bu. Karena saya lihat ada tadi kecenderungan akibat mereka itu bosan karena materi itu sudah mereka selesaikan untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih unggul. Sedangkan akhirnya mereka mengganggu Bu, mengganggu temannya yang lain. Nah, temannya yang lain ini yang butuh konsentrasi, lambat dalam menjawab materi, akhirnya merasa terganggu, Bu. Nah, finally di akhir pembelajaran materi itu tidak tersampaikan dengan sempurna, Ibu. Mm. Dari semua masalah itu, mana yang menurut Ibu Anggi paling berdampak pada kualitas pembelajaran Ibu di kelas? Saya sudah merefleksikan diri, Bu, merenung gitu kan, apa kira-kira yang harus saya lakukan untuk kelas saya ini. Kayaknya mereka ini, Bu, lebih cenderung ke bosan, Bu. Jadi kebosanan ini yang sangat berdampak besar bagi yang saya resahkan, Bu. Mungkin ada kan siswa yang butuh waktu lama, sedangkan yang ini mereka bosan, terlalu lama gitu kan, Bu. Nah, itu Bu tantangan yang paling besar yang saya rasakan. Jadi tantangan dari Bu Anggi ini tadi merasa bosan, murid ya mungkin jadi terkelompok-kelompok begitu ya Bu ya, karena ada yang kelompok murid yang bosan, ada yang sudah mengerti kira-kira ya. Jadi apa menurut Ibu cara mengatasi tantangan ini tanpa Ibu meninggalkan salah satu dari kelompok murid Ibu? Mungkin saya beranggapan, Bu, bagaimana dengan membentuk mereka berdasarkan kelompok. Jadi mereka belajar secara berkelompok. Nah, itu yang terlintas yang saya rasakan, Bu. Ya,
Jadi langkah yang Ibu ambil untuk melakukannya seperti itu ya Bu. Nah, sekarang langkah yang Ibu ambil seperti itu, kira-kira Ibu berencana kapan Ibu akan melakukan langkah-langkah tersebut? Iya, artinya saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu untuk anak saya. Mungkin yang tadi di yang kelompok yang cepat tanggap melakukan diferensiasi by proses. Jadi mereka hasilnya mereka presentasikan gitu kan. Kemudian yang kelompok satunya saya menggunakan konten. Nah, saya sudah memikirkan hal tersebut sehingga akan saya lakukan mungkin di minggu depan, Bu. Karena kalau sekarang ini saya butuh tadi, Bu, persiapan yang jelas saya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan materi yang berbeda, kemudian assessment yang berbeda, kemudian proses tadi kan yang berbeda. Nah, itu, Bu. Jadi saya rasa di minggu depan akan saya lakukan treatment yang berbeda tersebut. Ya, luar biasa Ibu ya. Jadi kira-kira siapa di sekolah Ibu yang bisa mengingatkan Ibu atau yang bisa Ibu ajak berdiskusi dalam melakukannya? Eh, Salah satunya dengan ibu ini saya sudah alangkah yang saya pikirkan, kemudian saya akan melanjutkannya dengan rekan sejawat yang sama jenjang dengan saya, Bu. Saya kebetulan di kelas 5, jadi saya akan mengobrol dulu bersama mereka untuk hal ini, sehingga saya menjadi lebih percaya diri melakukannya. Ada bantuan dari teman-teman sejawat. Mungkin saja saya bisa mengambil pelajaran dari mereka juga, mempunyai hal yang sama yang saya lakukan, jadi saya bisa berkolaborasi, Bu, seperti itu. Ya, jadi Ibu akan minta bantuan teman Ibu itu ya. Nah, sekarang saya akan mendukung langkah yang akan Ibu ambil dan mudah-mudahan Ibu sudah bisa melihat perkembangan yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi, apakah Ibu Anggi setuju jika nantinya kita bertemu lagi untuk melihat hasil dari apa yang Ibu lakukan nanti? Terima kasih Ibu, dengan sangat senang hati sekali. Dari obrolan kita juga saya sudah mengetahui nih langkah, kemudian target waktu, dan tidak luput pengen melihat hasil dari yang sebelum. Akhirnya setelah melakukan perubahan dengan konsep yang berbeda yang sudah saya dapatkan ini. Terima Ya, kasih Ibu Eka. ya, Uh, sama-sama Ibu Anggi. Senang bisa mendukung Ibu Anggi sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah. Terima kasih Ibu Eka. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record ya? Ya dulu bentar. Refleksinya buat dulu ya. Langsung buat ya. Ditampilkan enggak di sini? Pak, Pak, Bapak berhenti record dulu ya kalau sudah ini ya, coaching. Refleksinya di record enggak Bapak? Izin bertanya.